Bismillahirrahmanirrahim. Babul janazati. Babul janazati. Ini bab pada menyatakan segala hukum jenazah. Segala hukum jenazah. Berarti malam ini kita membahas tentang masalah hal-hal yang bersifat tentang jenazah, baik memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya dan menguburkannya. Bermula sunat tiap-tiap mukallaf mengingat-ingat akan maut, yaitu berbanyak menyebut-menyebut dengan kalbu dan lisan akan mati dahulu daripada datangnya. Untuk apa? Supaya taubat daripada segala dosa dan membayar hak Allah dan manusia dan mengerjakan segala amal yang disuruhkan Allah dan menjauh daripada segala larangan dan mengurangi mengurangi ingatnya akan menghimpunkan dunia, seperti sabda Nabi SAW, aksiru min dzikruha dzammul lidat, dzikruha dzammul ladzati, yakni perbanyak olehmu menyebut akan yang meruntuhkan segala lezat, artinya akan maut. Jadi sebelum membahas tentang masalah jenazah, maka kita harus mengingat sunnah mengingat mati. Untuk apa mengingat mati, Tengku? Untuk agar kita ini bertaubat kepada Allah. Jangan sampai nanti waktu sudah mati kita merasa menyesal. Maka sunnah kita ini mengingat mati kepada Allah, agar kita bertaubat, mengingat segala dosa kita dan menjalankan segala perintahnya kembali yang sebelumnya kita tak pernah mengerjakan perintah Allah. Seperti kata Rasulullah SAW, aksiru min dzikriha dzammul ladzati, kata Nabi, perbanyaklah oleh kamu itu menyebut mati, mengingat mati, yang mati itu akan meruntuhkan segala hal yang lezat, segala nikmat, harta nikmat, uang nikmat, harta benda nikmat, makanan nikmat, kekayaan nikmat, kehidupan dunia yang bagus juga nikmat, semuanya nikmat. Kata Rasulullah, kalau engkau mengingatlah mati banyak-banyak, maka nikmat-nikmat itu niscaya akan hilang. Berarti aksiru min dzikriha dzammul ladzat, al-ladzat. Berbanyaklah olehmu mengingat mati, karena mengingat mati itu adalah salah satu metode untuk menghilangkan kelezatan dunia. Harus ikut cucuk-cucuk. Dan pada yang sakit, jikalau terlebih utama mengerjakan yang tersebut itu. Kalau lagi sakit lebih sunnah lagi. Lagi nggak sakit, kalau sedang kita tidak dalam keadaan sakit, maka mengingat mati sunnah. Tapi kalau sudah sakit, mengingat mati lebih sunnah lagi. Berarti kita kan sunnah muakkad. Lebih sunnah lagi kita mengingat mati. Dan sunnah mengunjung akan yang sakit jikalau sakit mata, dan seteru dan yang tiada dikenal sekalipun. Itu antara dua tuh, mata mati. Berarti sunnah kita ini kalau ada orang sedang sakit, kita sunnah mengunjunginya. Kenapa sunnah mengunjunginya? Karena memang itulah akhul muslim, al muslimu akhul muslim. Bermula orang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain. Berarti kita harus sunnah kita ini mengunjungi orang sakit. Dan sunnah mengunjung akan yang sakit udah tadi Kalau sakit mata, sakit mata itu bukan sakit mati. Kalau udah mati apa sakit lagi? Kan mati. Kecuali dandang kena mati kan sakit, ini mau mati. Dan seteru. Dan yang tiada dikenal sekalipun. Tengku, saya mau mengunjungi orang yang saya kenal, boleh, sunnah hukumnya. Tidak mesti harus orang yang kita kenal. Yang nggak kenal pun juga sunnah kita ini
Nah, sunnah kita ini mengunjunginya. Dan yang sekampungnya, berarti sekampung sunnah kita ini ziarahi orang sakit satu kampung kita ya. Dan akan kafir zimmi, ya kafir zimmi yang sekampung. Kafir zimmi juga sunnah berarti. Ya, kafir zimmi juga sunnah ya, mengunjungi saat dia itu sakit. Apa itu kafir zimmi? Orang kafir yang datang ke negeri Islam, membayar pajak Islam, mengerjakan aturan Islam dan menuruti apa perintah Islam dalam negeri tersebut. Itu kafir zimmi. Kalau ada kafir begitu maka boleh hukumnya. Ya, boleh sunnah. Kita kunjungi ya. Ya, atau keluarganya, berarti keluarganya juga sunnah. Keluarga si kafir, bukan keluarga kita. Contoh kita ada teman kafir, teman kita. Ya, teman kita kafir. Maka teman kita ini punya ayah, punya keluarga dia lain, saudara, berarti sunnah tajak benar. Ya, berarti boleh, ya. Ya, yang kafir zimmi, kafir harbi nggak boleh. Kalau kafir zimmi boleh. Atau akan yang diharap masuk Islam. Nah, orang kafir mau masuk Islam pun, mau masuk Islam rencana besok masuk Islam, sakit, maka sunnah kita mengunjunginya. Dan jika tiada ada seperti orang yang tersebut itu, maka tiada sunnah mengunjunginya. Tetapi harus jua lagi tiada makruh. Berarti yang telah disebutkan di atas apa tadi? Orang kafir zimmi, keluarga orang kafir zimmi, orang yang baru masuk Islam, maka semua itu sunnah. Kalau ada sebutan yang lain selain itu, nah itu nggak sunnah lagi, hukumnya sudah boleh. Boleh itu jaiz namanya. Dan makruh mengunjungi akan yang sakit yang tiada disuka dikunjung akan dia, berarti makruh. Ada orang sakit, tiba-tiba dia bilang sama keluarganya, tolong nanti kalau ada orang datang ke sini jangan suruh datang, saya nggak mau dikunjungi sama orang, biarlah saya sakit begini. Nah, itu kalau kita pergi itu hukumnya makruh. Nah, ya. Tapi kita harus lihat juga sisi kemakruhan yang kita lakukan. Kalau dia nggak mau kunjungi karena dia benci dengan orang, itu nggak boleh juga. Nanti kalau dia mati bagaimana? Ya, maksudnya di sini apa? Mungkin dia malu dikunjungi sama orang, ataupun sakit dia itu sakit koreng yang kulitnya itu bisa menimbulkan busuk, sehingga dia malu sama orang. Dia bilang saya sakit nih, nanti kalau ada yang kunjungi tolong ya jangan kunjungi saya. Nah, itu makruh ya. Dan tiada sunnah mengunjungi ahlul bid'ah yang mungkar. Ya, yang mungkar ya, nggak boleh. Berarti nggak sunnah mengunjungi ahlul bid'ah yang mungkar. Apa itu ahlul bid'ah? Orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak ada di masa Nabi. Ya, yang mengerjakan sesuatu itu ya, ya bid'ah ini kan terbagi-bagi ya. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah ya. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Bid'ah yang baik itu segala sesuatu yang tidak ada di masa Nabi kita kerjakan, tapi yang kita kerjakan itu bermanfaat bagi orang lain, itu bid'ah yang baik. Apa itu contoh bid'ah yang baik? Buat sekolah. Ya, Nabi kan nggak ada sekolah, kita buat sekolah. Kenapa buat sekolah? Untuk belajar orang-orang yang mau belajar. Buat daya, buat rangkang, buat musola, buat masjid, yang semata itu semua untuk dijadikan sebagai tempat menuntut ilmu dan ibadah. Kan tidak ada di masa Nabi. Itu namanya bid'ah hasanah. Bid'ah yang hasanah ini yang tidak dimasukkan dalam kitab ini ya, tapi yang dimasukkan oleh kitab di sini adalah bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang mungkar, yang memang dia melebih-lebihkan segala sesuatu yang tidak ada di masa Nabi. Apa contohnya? Sholat zuhur 4 rakaat ditambah sama dia jadi 5, itu namanya bid'ah. Itu bid'ah. Sholat subuh 2 rakaat ditambah sama jadi 4, nah, itu bid'ah namanya. Nah, jadi bid'ah itu terbagi, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Siapa yang mengatakan bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah? Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i yang mengatakan bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Di mana dapat itu?
itu dinukil oleh siapa nama ulama itu? Ya, oleh Ibnu Salah, dan juga disebutkan di dalam kitab Majalisus Saniyah yang ditulis oleh Ahmad Al-Kushani. Juga pendapat Imam Syafi'i ini diambil juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, ya. Intinya apa? Siapa yang mengatakan bahwa bid'ah hasanah bid'ah sayyi'ah? Imam Syafi'i sendiri. Nah, Imam Syafi'i sendiri kan? Kata Imam Syafi'i, al-bid'atu darbani. Bid'ah itu terbagi dua. Wa huwa al-hasanatu was-sayyi'atu. Yang pertama bid'ah yang baik, yang kedua bid'ah yang tidak baik. Nah, kalau Imam Syafi'i sudah bilang begitu, ya kita wajib ikut. Berarti yang membagikan bid'ah itu sudah ada di masa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu siapa? Ulama besar, penulis segala buku dan kitab. Beliau ahli usul fiqh, beliau ahli fikih, beliau ahli tafsir, beliau ahli hadis, beliau ahli dalam bidang menghafal Quran, beliau ahli qiraat dan sebagainya. Maka kalau ada ulama begitu wajib kita ikut. Sudah. Nah, kalau ada orang ahli bid'ah, bahasa lain lagi urung mengaku nabi, dia mengaku nabi, orang yang dia mengatakan dia Imam Mahdi, nah itu nggak sunnah kalau dia sakit, nggak sunnah datang ke rumah dia. Terus saya mau datang ke gimana? Boleh, nggak apa, tapi tidak sunnah. Dan juga tidak sunnah kita mengunjungi adalah orang zalim jika tiada keluarganya atau sekampung. Nah, itu orang zalim. Ya. Orang zalim yang mana? Orang zalim yang keluar daripada kampung kita. Kita punya kampung. Kalau kampung kita ada orang zalim, maka boleh kita mengunjunginya, tidak makruh. Kenapa? Karena itu kampung kita. Tapi kalau kampung orang lain, jadi makruh kita kunjungi. Ya, kenapa kampungnya? Di sana kan juga ada orang yang harus dikunjungi kan, orang kampung dia lah. Cuman saya mau kunjungi juga boleh, tapi hukumnya apa? Makruh. Dan sunnah mengunjungi itu selang-seling hari, melainkan jika ada keluarganya atau sahabatnya, ya, berjinak-jinakkan dengan dia atau mengambil berkah dengan dia atau dikejut yang sakit, atau dikejut ya yang sakit dengan tiada melihat pada tiap-tiap hari. Berarti selang-seling. Apa selang-seling? Sunnah mengunjungi itu selang-seling hari. Berarti selang-seling harinya. Ini datang besok lagi datang. Tapi nggak rombongan Sendiri. Nah, misalnya selang-seling sini, misal begini. Berapa orang kita mau pergi ke orang sakit? 10 orang. Maka 10 orang itu datang hari Senin. Hari Selasa datang, hari Rabu datang. Selang-seling ya. Sunnah di sini hukumnya mau datang tiap hari boleh lah. Boleh, tapi hukumnya kalau datang selang-seling itu hukumnya sunnah. Tapi kalau setiap hari mungkin lebih bagus lagi kan. Melainkan jika ada keluarganya atau sahabatnya berjinak-jinakkan dengan dia atau mengambil berkah dengan dia atau dikejut yang sakit dengan tiada melihat pada tiap-tiap hari, maka sunnah mengunjungi dia pada tiap-tiap hari. Hendaklah jangan duduk lama. Boleh duduk lama. Nggak boleh kita duduk lama dengan orang sakit. Ya, dia lagi sakit, kita duduk di situ. Kalau dia seorang ahli politikus, ya kita membahas tentang politik. Kalau sudah membahas tentang politik, dia pun semakin suka. Akhirnya dia pun berbicara politik, kita berbicara politik, sehingga terjadilah ya yang namanya pembahasan yang menyebabkan panas antara politikus dan politikus yang sakit. Berdebatlah mereka. Kebetulan dia sakit stroke atau kenalah jantung. Kalah di dalam debat, mati. Nah, maka yang kedua ini apa? Jangan lama-lama kalau kita lagi berkunjung orang sebentar aja, datang ngobrol, tanya kok bisa begini sakitnya, begini macam, udah keluarganya mana, udah cukup, kita izin terus. Dan makruh didekati jika diketahui benci yang sakit itu
Berarti makruh kalau kita musuhan dengan orang si apa namanya itu Iya, sakit, dia benci lah kita, itu kita boleh datangi dia tapi jangan dekati dia. Kenapa jangan dekati? Hukumnya bisa makruh. Kenapa makruh? Karena dia benci lah kita. Ya, benci karena yang lain ya. Kalau benci karena agama itu nggak boleh ya. Dan sunnah meminta doa akan dia dengan afiah. Nah, berarti sunnah meminta doa akan dia dengan afiah jika diharap akan hidupnya. Demikian bunyinya as'alullahul azim rabbul arsyil azim ayashfika. Nah, itu baca. Kalau orang sakit kita baca ya. Misal teman kita sakit, maka kita yang baca doa ini ya. As'alullaha al-azimi rabbul arsyil azim ayashfika. Baca 7 kali. Baca 7 kali. As'alullahul azim rabbil arsyil azim yashfika. 7 kali baca. Dan sunnah berbaik-baik hati yang sakit dengan cerita-cerita segala anbiya dan aulia, dan barang yang memantapkan hatinya. Berarti orang kalau sedang sakit sering-seringlah bercerita tentang masalah para nabi dan para rasul dan kisah aulia. Kenapa? Itu untuk menyemangatkan dia pada saat nanti dia mati, dia teringat dengan kisah itu, lalu ia mengucapkanlah kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Gitu ya. Sudah. Nah, jadi untuk memantapkan hati. Dan jika tiada harap akan hidupnya, maka hendaklah mengingatkan dia dengan taubat. Berarti kalau kita lihat dia ternyata dia punya waktu 4 jam lagi mau mati, maka kita sunnah menyuruh dia untuk bertaubat. Dan berwasiat. Nah, sering-sering berwasiat kepadanya. Berwasiat apa? Kasih tahu, mungkin kamu ada wasiat enggak kepada keluarga, mungkin kamu ada wasiat enggak kepada anak-anakmu. Itu kasih wasiat. Kan kata Allah yusikumullahu fi auladikum kan? Itu Al-Quran tuh. Berilah wasiat kepada anak-anakmu. Dan berbaik-baik etikat yang akan Allah Ta'ala, maka berbaiklah etikat kepada dia. Bilang sama dia, wahai, ini misalnya mau mati 4 atau 7 jam lagi mau mati. Nah, itu harus berbaik etikat. Kamu kepada Allah itu harus baiklah, jangan banyak kali suuzan. Dulu kamu punya harta banyak, tapi kenapa hari ini banyak kali suuzan? Itu nggak boleh. Berbaik sangka pada Allah. Sudah. Dan cerita akan dia hal ihwal segala orang yang soleh. Cerita kepada dia itu orang soleh. Kamu tahu nggak? Dulu itu ada seorang ulama begini. Ini tengah sakit dia cerita lagi. Tengku dia nggak mau dengar. Kalau nggak mau dengar berarti jangan cerita. Dan ditambah pengajaran dan nasihat akan dia. Berarti beri juga nasihat kematian, nasihat sakit. Gimana contoh nasihat sakit? Kasih tahu kamu ini sakit, mesti ada hikmahnya. Gitu caranya. Ya, berarti ceritakan dia hal ihwal segala, dan nasihat akan dia. Dan dipinta doa daripadanya. Dan Minta. Dan dipas apa itu? Dan dipasatinya. Dan pastinya apa? Akan isi dipesati akan isi rumah, di rumahnya yang sakit itu. Dipusatinya akan Ya. pusatinya. Berarti apa diisi rumahnya itu, apa yang diisi? Itu khadamnya dengan mengasani. Dan jangan memberi sakit hatinya. Jadi jangan beri sakit. Orang lagi sakit jangan dibuat sakit. Gimana contoh orang lagi sakit jangan dibuat sakit? Jangan dibuatlah hatinya itu hancur. Orang lagi sakit kita datang kita hancur-hancurin dulu hatinya. Ya nggak boleh lah. Ya jangan ya. Ini ada orang sakit ini harus kita tahu. Ada orang sakit. Dan disuruh sabar mereka itu. Suruh sabar. Kamu dapat penyakit begini sabar ya. Dan disuruhnya akan sakit itu
menghiasi dirinya dengan memakai bau-bauan seperti pada hari Jumat. Sunnah orang sakit itu pakai bau-bauan ya, minyak wangi. Kenapa Tengku? Menasangka nanti mau berangkat kita tahu malaikat juga suka yang wangi. Terus dan membaca Quran, sunnah membaca Quran orang yang sedang sakit. Berarti siapa yang baca? Kita, bukan si sakitnya. Kita yang sunnah baca Quran. Dan menyebut zikir Allah juga demikian, suruh sebut Allah. Dan cerita dengan cerita-cerita segala yang soleh dan ahwal mereka itu tatkala maut. Nah, maka ceritalah cerita-cerita soleh dan cerita-cerita tentang mereka yang saat mati, saat maut. Orang-orang soleh bagaimana matinya? Oh, bagus sekali orang soleh itu mati. Ingatlah ada seorang wali Allah namanya Ibrahim bin Adam, dia itu begini-begini saat matinya dia diberi oleh Allah anugerah. Ya cerita. Ya. Habis komentarannya nih. Ada ini. Nah, ini adab-adab begini ini harus diingat ya. Terutama itu doa tadi, Assalamualaikum Rabbul Arsyil Azim ayyashfika. Baca tuh kita. Apa tadi? Kita baca doa zakir Ya. Asulullah ya. As'alullah. Asalullah alim aku. Asalullah alim. Mati. As'alullah al-azim